Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fikran Kamil, mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 3, dan saya akan menjelaskan ada teori apa aja sih dalam pembelajaran. Di sini saya akan memberitahu ke teman-teman semua apa aja yang nanti akan saya jelaskan. Di sini ada pertama teori pembelajaran, yang kedua ada macam-macam teori pembelajaran, dan yang ketiga contoh dari setiap materi-materinya. Oke, lanjut. Teori belajar mempunyai banyak hal yang beragam, mulai dari konsep setiap teorinya, bagaimana mengaplikasikannya. Teori merupakan hal yang terpenting dalam pembelajaran. Oke, nanti teman-teman bisa lanjut baca di sini. Selanjutnya, teori belajar menurut para ahli. Teori apa aja sih yang bisa kita bandingkan dengan para ahlinya gitu. Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik itu dia ada dua ahli. Yang pertama John Watson dan yang kedua ada Skinner. Nah, contoh langsung aja kita ke contoh behavioristik. Contoh dari behavioristik adalah anak yang belajar membaca karena akan mendapatkan setiap kali berhasil mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pujian setiap diberi hasil. Jadi akan selalu diberikan apresiasi gitu. Lanjut, kognitistik. Kognitistik itu ada dua bagian. Ada dua ahli. Yang pertama ada Jane Piaget dan yang kedua ada Robert. Nah, kognitistik itu dia merupakan tahapan-tahapan setiap umur. Jadi misalkan 0 sampai 2 tahun itu tahapannya ngapain, 2 sampai 7 tahun itu tahapannya ngapain, terus 11 tahun sampai ke atas dia tahapannya ngapain gitu. Itu ada menurut Jane Piaget. Dan menurut Robert itu dia merupakan teori pembelajaran yang dimana masing-masing memerlukan kondisi yang berbeda. Nggak ada bedanya ya berarti ya sama Jane Piaget, sama aja, sama-sama dia kognitistik. Lanjut, kita ke kontrovistik. Kontrovistik itu dia juga ada dua ahli. Yang pertama Lev, yang kedua Dewey gitu. Kontrovistik itu dia merupakan teori sosial atau bagaimana cara anak ini berkomunikasi. Apakah dia aktif di kelas, aktif dalam belajar, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lanjut baca. Nah, selanjutnya di sini ada teori humanistik. Teori humanistik menurut Abraham Maslow dan menurut Carl dia itu eh, sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu memanusiakan manusia. Tidak ada pendidikan yang melakukan kekerasan atau siswa harus diberikan kebebasan dalam berpikir. Siswa harus lebih efektif ketika dia merasa dihargai. Ya, contohnya guru menciptakan suasana kelas yang aman sehingga emosional siswa dan siswa merasa dihargai dan diterima. Itu salah satu contoh menurut Carol. Oke, kita lanjut. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik.
Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan. Praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang ditemukan oleh Jean Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, web teaching oleh Norman, dan lain sebagainya. Berikut ini akan kita lihat lebih rinci beberapa pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama ada Jean Piaget. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini. Pemikirannya banyak sekali mewarnai praktik pendidikan yang biasa kita laksanakan. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran pakar kognitif lainnya. Menurutnya, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik dapat berjalan lancar. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel.